Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fazamanani dari NPM 25411167 dari kelas manajemen 25. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang benar-benar Islami. Cara-cara ini semuanya didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga menciptakan solusi ekonomi yang adil dan berkah. Definisi para ahli. Para ahli memberikan definisi mendalam tentang ekonomi Islam. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yang mulia. Khursyid Ahmad menyebutnya sebagai suatu upaya sistematik memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam yang holistik. Sementara M. Siddiqi melihat tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Hasanus Zaman menekankan bahwa ini adalah ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi dari ketidakadilan untuk mencapai kesejahteraan manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ekonomi Islam sangat mulia dan komprehensif. Pertama, meningkatkan ekonomi umat agar lebih makmur dan sejahtera. Kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Ketiga, mewujudkan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Keempat, ekonomi yang serasi dan harmonis dengan alam serta nilai-nilai Islam. Kelima, menjamin kemerdekaan ekonomi tanpa ketergantungan. Dan terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri dan kuat. Prinsip nilai dasar. Prinsip nilai dasar ekonomi mencakup tauhid sebagai fondasi keesaan Allah dalam segala aktivitas, keadilan yang menjamin hak setiap individu, kenabian yang mencontohkan akhlak Nabi dalam muamalah, serta ma'at yang mengingatkan akan pada hari kiamat, pada hari akhirat sehingga menghindari kezaliman. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi kokoh bagi semua lembaga keuangan syariah. Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah terdiri dari bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, serta bank umum konvensional dan unit usaha syariah. Semuanya beroperasi tanpa riba dan garar. Prinsip syariah berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan usaha, dan kegiatan lain yang sesuai syariah. Ada 5 prinsip utama. Yang pertama, mudharabah bagi hasil, musyarakah untuk penyerta modal, murabahah jual beli dengan margin keuntungan, ijarah sewa murni tanpa pilihan beli, serta ijarah wa'ifina untuk pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Peran bank syariah sangat strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, khususnya melalui peningkatan peranan pengusaha muslim di perekonomian nasional, serta bertindak sebagai katalisator pengembangan lembaga keuangan syariah lainnya. Fungsinya meliputi manajer investasi yang bijak, penyedia jasa keuangan syariah, investor aktif, serta fungsi sosial untuk kesejahteraan umat. Pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah menjanjikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang dilunasi menggunakan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syaratnya mencakup rahin sebagai orang yang menggadaikan, murtahin sebagai penerima gadai, marhun sebagai barang jaminan, marhun bidain sebagai hutang, serta ijab dan qabul sebagai pernyataan gadai dari kedua pihak.
Baitul Mal Tamwil atau BMT menurut Hasan dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil, mengangkat derajat kaum fakir miskin dengan model awal dari tokoh masyarakat setempat berbasis sistem ekonomi Islam yang penuh keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Heri Sudarsono menambahkan bahwa BMT mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT terbagi dua. Pertama, Baitul Mal fokus pada pengelolaan dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai. Sementara Baitul Tamwil melakukan pengembangan usaha produktif dan investasi, meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Dasar hukumnya dari dalil Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 280. Prinsip dasar model syariah menekankan pembiayaan investasi pada aset dan kegiatan usaha halal, spesifik bermanfaat dengan sistem bagi hasil. Uang hanya sebagai alat tukar, pemilik harta berbagi hasil dari usaha akan transparan tanpa garar, hindari mesyir atau spekulasi berlebih, serta mekanisme pasar yang adil tanpa gangguan supply demand yang disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita wujudkan ekonomi Islam yang makmur, adil, stabil, serasi, merdeka, dan mandiri untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.